dia sanggup menjaga anak perempuannya itu, keluarganya itu sampai ke pelaminan murni dia sebagai seorang gadis. Yang dikatakan Ini Pak, selaku pelaku seni Pak, kira-kira untuk kita menyelenggarakan satu kegiatan sintren itu butuh persiapan seberapa jauh sih untuk kita atau sebagai pelaku para pemain-pemain sintren itu bisa mengadakan pentas untuk Pak Santoso? Untuk pementasan sebenarnya kalau kita sudah ada jadwal itu tidak memakan waktu yang banyak, 15 hari pun jadi. Oh iya. Karena itu tidak memerlukan personil yang begitu banyak. Tapi itu otomatis orangnya sudah biasa main di sini. Sudah biasa main. Oh, yang sudah biasa main. Yang sudah biasa main. Berarti kalau mau orang mengadakan pementasan sintren paling enggak minimal 15 hari lah, kasih tahu dulu gitu Pak. Ya, 15 hari tahu. Nah, terus ke Pak Sen ini Pak. Kala itu Pak, saat Bapak masih suka sintren Pak, animo masyarakat pada zaman Pak Sen itu terhadap sintren itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Sebenarnya nih, ini ada sebuah tuntutan di mana satu zaman ke zaman itu kita bisa menggodok sehingga yang saya bilang tadi itu sebuah pementasan itu tak ubahnya seperti getuk tadi. Ya. Kalau dikenal dulu getuknya itu adalah singkong dan gula, kalau kita kemas itu bisa berbagai macam variasi. Jadi kita sesuaikan dari zaman dulu ke zaman generasi muda milenium. Nah seperti ini, sehingga dia tidak lagi melihat suatu pertunjukan etnik kebudayaan Jawa itu seperti wayang, sehingga dibikin ini cuma wayang. Jadi sehingga dia melihat ini ada ketertarikannya di sisi sebuah pementasan. Inilah pelaku-pelaku seni. Nah kalau kita bicara masalah kesenimanan, seniman itu adalah sebuah hasil karya yang tidak, orangnya siapa itu tidak akan nampak. Nah disinilah kalau menurut saya selama ini yang saya sebagai pelaku seni dari tahun 95 saya masuk ke Kabupaten Pekalongan, terutama saya tertarik dengan kesenian Jawa. Tertariknya tuh ya seperti yang saya sudah ulas dari awal. Contoh, kalau diangkat ke sebuah sinematografi, ini kita akan bikin sebuah skenario yang sangat panjang sekali yang disesuaikan dengan materi milenium ini. Karena apa? Kalau kita tarik itu berarti generasi muda ada ketertarikan. Gimana sih sintren itu sebenarnya? Apa yang ada di sintren itu? Itu waktu sekitar 7 tahun yang silam, saya pernah mengatakan kepada teman-teman budayawan kita dari DKD, itu kebetulan ada pertunjukan yang dihadiri oleh UNESCO ya, itu dipertunjukkan di Taman Mini Indonesia Indah. Saya mengusulkan, tapi karena durasinya sangat pendek, saya tidak siap. Karena apa? Sehingga nanti artikulasi sintren itu jangan putus. Nah, kalau saya menggambarkan sintren di sini, itu adalah pembuktian kepada sebuah keluarga yang mendidik bagaimana susahnya, bagaimana telatennya kita mendidik seorang anak wanita yang dari bayi sampai akil balik. Nah, dalam Sunnah Rasul juga sudah dikatakan, kenapa saya kaitkan di sini? Kabupaten Pekalongan itu sangatlah religi, merinding saya. Ini adalah kota santri, di mana kebanggaan seorang orang tua mendidik anak perempuannya ketika dilamar orang, ketika sebuah pembuktian ternyata dia masih dengan carut marutnya kondisi modernisasi sekarang, dia sanggup menjaga anak perempuannya itu, keluarganya itu sampai ke pelaminan murni dia sebagai seorang gadis. Yang dikatakan dalam sunnah, hai para suami, kamu cemburulah pada istrimu dan cemburulah pada anak gadismu. Artinya begitu besar kita harus memperhatikan itu anak perempuan itu sampai dia dilamar orang, sampai pada akhirnya dia mempunyai sebuah keluarga sendiri, tidak ada cacat. Nah itu akan dibuktikan oleh sintren. Dan sintren itu apabila seorang gadis tadi sudah berkeluarga atau cacat, katakan tanda kutip, sang dewi tidak akan pernah masuk ke tubuh sang sintren, betul ya? Betul. Nah ini, sehingga saya tertarik mempelajari, sehingga saya punya sebuah gagasan, mungkin satu saat nanti kalau memang ini, saya akan bikin sebuah pementasan yang dikatakan Pak San tadi, bisa 15 hari, bisa kita bikin dalam sebuah teater,
bisa bikin untuk sinematografi begitu. Kembali ke Pak Santoso Pak. Mungkin kalau tempo dulu itu kan sintren termasuk salah satu hiburan rakyat ya. Nah, mungkin karena saat dulu itu tidak seperti sekarang, dalam artian kesenian itu sangat marak banyak. Untuk tempo sekarang dengan adanya era modernisasi Pak, sumber daya manusia untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk taruhlah sintren itu dikembalikan, potensinya besar atau enggak kira-kira bakat-bakat dari generasi muda Pak? Menurut saya sangat besar. Oh, ya. Menurut saya sangat besar, dan memang sebagian masyarakat ada yang belum tahu dan belum kenal tentang sintren, karena selama ini memang di masyarakat itu katakanlah tidak pernah ada konsumsi seni tradisi. Yang ada ya yaitu ada lesehan lain dan sebagainya, sehingga menutup kemungkinan untuk pelaku-pelaku seni yang kayak sintren itu muncul di permukaan, bisa masyarakat tahu dan masyarakat itu kenal, itu masih banyak yang jarang. Dan nantinya kalau sudah dikembangkan, kalau betul-betul tahu apa sintren itu yang sebenarnya, saya punya keyakinan bahwa masyarakat itu sangat senang dengan adanya pertunjukan sintren. Kembali ke Pak Sen. Ya. Kira-kira ini Pak, kalau kita akan kembali memasarkan sintren, sektor mana Pak yang mampu memberikan peran tersebut Pak? Terutama ya, dan saya yakin Kabupaten Pekalongan dengan pemerintahan kita yang baru ini, kebetulan beliau-beliau itu walaupun tidak secara langsung saya kenal, berhadapan maksudnya, saya kenal dengan beliau itu adalah seorang pelaku seni, ya seniman, dan bahkan Bang Asraf dengan Ibu juga menjabat sebagai Bupati. Saya yakin ini beliau akan sangat respon sekali. Karena apa? Selama perjalanan selama ini saya lihat minatnya Bang Asraf untuk mengangkat etnik kebudayaan ini sangat luar biasa. Sekalipun saya belum pernah ketemu dengan beliau. Pernah lihat di liputan kami mungkin Pak? Ya, di liputan. Saya mengikuti liputan Warta Desa. Jadi sehingga saya diam, tapi saya mencoba mencari celah di mana nih sintren ini bisa menjadi sebuah tontonan dakwah, begitu ya Pak Sar. Ini menarik sekali. Karena apa? Sintren itu saya rasa sangat religi, sangat bisa kita tontonkan di generasi muda. Selama ini, maaf, dengan pelaku-pelaku seni kayak organ tunggal itu kan secara efisiennya gampang. Cuma organ dan itu terus nyanyi. Itu kan semua itu cuma hiburan semata. Nah, saya kepengen dengan senior-senior saya, dengan beberapa budaya, salah satu Pak San, juga Pak Burhan, juga ingin menampilkan itu sebenarnya, sehingga sintren itu betul-betul tahu arti dan tahu makna sintren itu sebenarnya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita perkenalkan. Sehingga mungkin ada sentuhan-sentuhan religi, ada sentuhan-sentuhan filosofisnya di situ yang kita inginkan rasakan kepada adik-adik generasi muda kita. Dan saya yakin dengan kepemimpinan kabupaten yang sekarang, insya Allah beliau sangat setuju barangkali. Mudah-mudahan aja, doa saya begitu. Iya Pak Sanya. Ya, oke, Bapak Buat, terima kasih. Mungkin ini adalah keran untuk kita kembali menghidupkan budaya tradisional khususnya di Kabupaten Pekalongan, dan terhadap orang-orang yang tadi Bapak sebut, insya Allah nanti kita komunikasikan ya. Amin. Kalau bisa nanti tak pertemukan di edisi liputan kami berikutnya. Amin. Nanti coba kita atur waktu dan nanti biar dari tim kreatif untuk menghubungi Bapak yang tadi panjenengan semua sebut. Ya. Begini, Mas Eva, ada tambahan sedikit. Bukan sintren aja nanti, ada pengantin pesisiran. Apa itu pengantin pesisiran gitu ya? Jadi kita juga ingin kita bongkar etnik Kabupaten Pekalongan itu. Begitu banyaknya seni yang masih terpendam. Ada jalan ada jalan bebek jalan mundur itu ya. Nah, itu sangat bagus untuk penyambutan, untuk persembahan kepada tamu-tamu luar yang akan datang ke Kabupaten Pekalongan. Itu luar biasa kita kemas. Dan saya yakin para seniman Kabupaten Pekalongan nanti akan ikut bersama-sama kita. Ya. Oke pemirsa, demikianlah ngobrol kami dengan dua orang
pelaku seni dan pemerhati seni di Kabupaten Pakualaman. Untuk Bapak-bapak terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf kita hanya bisa ngobrol di sini Pak, tapi mudah-mudahan yang kita ukur adalah semangat. Dan untuk pemirsa, apa yang kami sampaikan adalah sebatas untuk menambah hasanah pengetahuan kita terkait seni tradisional terutama sintren, dan mudah-mudahan ini akan menjadi semangat kita sebagai masyarakat Jawa dan Kabupaten Pekalongan dalam rangka kembali untuk memasyaratkan atau memberikan pelajaran pengetahuan kepada generasi muda terkait seni tradisional. Salam pemberdayaan.